Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Triple R. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan suasana puluhan tahun yang lalu sebelum India merdeka. Di masa penjajahan Inggris, ribuan rakyat melakukan aksi unjuk rasa di kantor polisi milik Inggris yang berada di pinggiran Delhi. Ribuan massa melakukan unjuk rasa agar mereka membebaskan pemimpin mereka yang telah ditangkap oleh kolonial Inggris. Kolonial Inggris merekrut para polisi pribumi untuk menjadi kantor mereka, dan kantor itu dipimpin oleh seorang jenderal Inggris yang bernama Phillips. Para pendemo yang marah, mereka terus berusaha menerobos dan merusak pagar. Mereka juga melempari kantor dengan batu. Seorang pria pun melempar batu dan mengenai foto pemimpin kolonial. Jenderal Phillips sangat marah dan memerintahkan pasukan untuk menangkap orang tersebut. Lalu, seorang polisi yang bernama Raju, dengan gagah berani ia masuk ke kerumunan massa untuk menangkap pria yang melempar batu. Karena banyaknya massa yang dikeroyok banyak orang hingga dia babak belur. Akan tetapi karena keberanian Raju, ia pun berhasil menangkap pria tersebut. Jenderal Philip merasa kagum melihat keberanian Raju. Karena tindakan Raju juga membuat semua massa memilih untuk mundur. Hal itu Raju lakukan semata-mata hanya untuk mencari muka dan mendapatkan kenaikan pangkat. Akan tetapi saat pemilihan ketua perwira polisi, justru dirinya tidak terpilih. Raju pun sadar bahwa selama ini ia hanya akan dimanfaatkan. Dan selama ini tidak ada polisi pribumi yang terpilih menjadi polisi elit. Semua usaha dan kontribusi yang ia lakukan selama ini hanya sia-sia. Hal itu kemudian membuat Raju sangatlah marah. Scene kemudian beralih di sebuah hutan. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Komaram. Ia merupakan seorang pemuda yang gagah dan pemberani. Karena keberaniannya ia dipercaya sebagai pelindung desa yang berada di pinggir hutan India. Saking beraninya ia kemudian memancing seekor serigala besar ke sebuah jebakan yang telah dia buat dengan saudaranya. Namun saat serigala itu mengejarnya, seekor harimau pun melihat keberadaannya, sehingga harimau datang mengejarnya, dan harimaulah yang tertangkap jebakannya. Akan tetapi jebakan yang dibuat tidak kuat menangkap harimau, hingga talinya pun putus. Dan pada akhirnya ia pun berhasil melumpuhkan harimau tersebut. Sementara itu di desa terlihat ada seorang wanita dari Inggris yang bernama Catherine. Ia merupakan istri dari seorang gubernur dari kolonial Inggris yang bernama Scott. Ia sedang menunggu Scott pulang karena Scott sedang pergi berburu rusa di sebuah hutan. Terlihat di sana ada seorang gadis kecil yang bernama Mali sedang melukis di tangan Catherine dengan henna sambil bernyanyi. Catherine sangat tertarik dengan Mali karena talenta yang dimiliki Mali. Lalu saat Scott pulang, ia meminta suaminya untuk membawa Mali pulang bersama mereka. Kemudian Scott memerintahkan anak buahnya yang bernama Edward untuk memberikan koin kepada ibunya Mali. Dan ia pun melempar 2 keping koin kepada Ibu Mali. Ibu Mali mengambil koin itu karena ia mengira bahwa itu tanda terima kasih untuk lagu yang Mali nyanyikan. Namun ternyata mereka memberikan koin itu untuk membeli Mali. Mengetahui hal itu, Ibu Mali mengejar dan menghentikan mobil Scott. Ia memohon agar mereka jangan membawa Mali. Lalu salah satu prajurit datang untuk menembak Ibu Mali. Akan tetapi Scott menghentikannya. Ia berkata bahwa jangan membuang-buang peluru hanya untuk manusia rendahan. Karena harga peluru itu lebih mahal dari nyawanya. Lalu prajurit pun mengambil sebuah batang pohon dan memukul Ibu Mali hingga tak sadarkan diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, kantor kolonial Inggris didatangi seorang penasihat khusus yang bernama Venkat. Ia menemui Edward dan memberitahu bahwa ada seorang pemuda dari desa Adilabad yang sedang berusaha membunuh gubernur Scott. Karena ia tidak terima, Scott mengambil paksa seorang gadis dari desanya. Venkat menjelaskan mereka pasti akan membunuh gubernur Scott, dan dari informasi yang dia terima bahwa pemuda tersebut sudah sampai di Delhi. Mendengar hal itu, Edward mengumpulkan semua prajuritnya untuk berdiskusi tentang cara menangkap pemuda yang mengincar gubernur itu. Akan tetapi mereka semua bingung karena mereka tidak tahu bagaimana wajah dari pemuda tersebut. Karena tidak adanya foto, sehingga hal ini kemudian mustahil untuk menemukan pelakunya. Lalu Catherine pun berkata, siapapun yang berhasil menangkap para pemburu yang akan diangkat sebagai panglima elit prajurit. Jenderal Philip pun mengajukan Raju dalam misi ini. Karena ia yakin Raju dapat menyelesaikan misi ini. Philip meyakinkan Catherine karena Raju sangat jenius dan pemberani. Bim yang sekarang berada di Delhi, ia menyamar sebagai pekerja montir di sebuah bengkel. Ia juga merubah namanya menjadi Akhtar.
Saat Bim sedang bekerja, ia dihampiri seorang prajurit Inggris. Karena motor yang pernah diperbaikinya itu rusak, ia pun mencoba mengecek kembali motornya dan berhasil menghidupkan motor tersebut. Namun si prajurit malah memfitnahnya. Ia berkata bahwa Bim melakukan kecurangan agar mendapatkan lebih banyak uang. Dia pun menghajar Bim, akan tetapi Bim tidak melakukan perlawanan karena dia tidak mau penyamarannya terbongkar. Di sisi lain, salah satu saudara Bim menyamar sebagai petugas kebersihan. Hal itu ia lakukan agar bisa memasuki istana Inggris dan menyelamatkan Mali. Namun karena dia tidak memakai tanda pengenal seorang penjaga, memukulinya. Lalu, seorang wanita bernama Jenny datang. Ia merupakan keponakan dari Gubernur Scott. Ia juga meminta prajurit untuk berhenti menyiksa pribumi. Walaupun dirinya dari Inggris tidak menyukai tindakan kekerasan. Bim yang melihat hal itu membuat Bim tersentuh dan tumbuh rasa cinta. Karena kebaikan Jenny, Bim kemudian mendapatkan sebuah ide. Ia berusaha berteman dengan Jenny agar ia bisa masuk ke dalam istana. Sementara itu, Raju mengikuti rapat tertutup Organisasi Revolusi Kemerdekaan India. Mereka berdiskusi dan mencari untuk mengusir Inggris dari negaranya. Raju pun berkata bahwa yang harus dilakukan yaitu membunuh Gubernur Scott, karena dia adalah dalang semua ini. Akan tetapi, para anggota tidak ada yang menanggapi Raju, karena hal tersebut masih mustahil. Karena mereka tidak memiliki senjata canggih seperti Inggris, dan hal itu pasti akan berimbas pada penduduk pribumi. Mendengar perkataan Raju yang berniat membunuh Scott, seorang pemuda yang bernama Lacu menghampiri Raju. Dia merupakan salah satu saudara Bim yang memiliki misi menyelamatkan Mali. Lacu berkata bahwa ia ingin meminta bantuan untuk menemukan saudara yang dibawa Scott. Laju juga menjelaskan jika dirinya datang bersama saudaranya. Raju mendengar hal itu, ia pun menyimpulkan bahwa Lacu pasti salah satu komplotan dari orang yang akan membunuh sang gubernur. Raju pun mengajak Lacu ke rumah dinasnya, akan tetapi saat di pos pemeriksaan, Lacu tersadar karena petugas Inggris memberi hormat pada Raju, dan itu membuat Lacu mengetahui kalau Raju adalah seorang polisi kolonial Inggris yang sedang menyamar. Ia pun sekuat tenaga berusaha untuk melarikan diri. Lacu berlari menuju kerumunan. Raju mengejar Lacu, harus kehilangan jejak Lacu di kerumunan. Ia yang berhasil lolos dari kejaran Raju pergi ke bawah jembatan untuk menemui Bim dan saudaranya yang lain. Ia pun menceritakan semua pada Bim. Bim yang mendengar hal itu, ia meminta Lacu untuk bersembunyi dan meminta Lacu agar tetap tenang. Tidak lama berselang, sebuah kereta pengangkut bahan bakar minyak melintas tepat di bawah jembatan itu. Kereta api tersebut mengalami kebocoran yang membuat terbakar dan meledak. Insiden tersebut menyebabkan seorang anak kecil yang berada di bawah jembatan terjatuh dari sampannya. Ia berusaha keluar dari sungai tetapi anak itu sudah terkepung kobaran api. Raju dan Bim berniat menolong anak kecil tersebut. Raju memberikan kode kepada Bim untuk menyelamatkan anak tersebut. Bim bergegas naik ke atas jembatan menggunakan sepeda motor. Setibanya di sana mereka mengikat pinggang masing-masing menggunakan tali dan terjun ke bawah jembatan dengan arah yang berlawanan. Mereka pun berayun menggunakan tali, menangkap anak kecil itu dan melemparnya ke tepi sungai yang berpasir. Saat itu juga Raju dan Bim pun berkenalan. Kemudian mereka melepaskan tali pinggang mereka dan meloloskan diri dari kobaran api dengan cara melompat ke dalam sungai. Sejak kejadian itu keduanya mulai berteman akrab. Raju yang terus berusaha mencari keberadaan Lacu, ia membuatkan sketsa wajahnya. Raju bertanya kepada orang-orang di sekitar, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Hingga suatu hari Raju pun berniat menunjukkan sketsa itu kepada Bim. Karena tertiup angin, sketsa itu malah jatuh di genangan air. Kemudian Raju pun mengambilnya dan saat kembali akan menunjukkan kepada Bim, akan tetapi fokus Bim teralihkan oleh kemunculan Jenny, gadis Inggris yang ia sukai. Tetapi ia tidak berani mendekatinya. Raju yang ingin melihat sahabatnya bahagia, kemudian mengambil paku dan menaburkan paku di jalan yang membuat ban mobil Jenny bocor. Raju yang mengetahui Bim sangat ingin berduaan dengan Jenny, ia mengatakan pada Jenny bahwa Bim bisa mengantarkannya kemana saja. Jenny pun senang karena dia ingin pergi ke pasar. Bim pun sangat senang dia bisa berduaan dengan Jenny. Namun mereka sulit berkomunikasi karena Bim tidak bisa bahasa Inggris. Dan sebaliknya Jenny tidak bisa berbahasa India. Hal itu bukanlah masalah serius. Mereka tidak berbicara walaupun tidak tahu artinya. Lalu Jenny membeli pakaian untuk gadis kecil yang tinggal di rumahnya. Dan gadis kecil itu bernama Mali. Mendengar nama Mali, Bim sadar bahwa itu pasti adalah Mali yang ia cari. Ia segera mendatangi toko perhiasan dan membuat sebuah gelang tradisional yang sering dikenakan para warga di desanya. Bim kemudian menitipkan gelang itu kepada Jenny untuk diberikan kepada Mali. Lalu tak lama kemudian seorang prajurit menjemput Jenny di pasar. Saat akan pulang, Jenny memberikan sebuah undangan kepada Bim agar datang ke pesta dansa di rumahnya. Bima yang sangat senang karena ia bisa berduaan dengan pujaan hatinya, ia pun menceritakan semuanya kepada Raju.
Mendengar Raju bercerita membuatnya tertawa, lalu Bim menunjukkan undangan yang diberikan Jenny kepadanya. Raju yang mengetahui bahwa pesta akan dilaksanakan sore ini, Bim juga meminta Raju untuk menemaninya karena dia tidak mungkin datang sendirian. Raju pun menyetujuinya dan mulai mendandani Bim. Sementara itu Jenny yang sudah sampai di rumah, ia memberikan pakaian yang baru ia beli kepada Mali. Akan tetapi Mali terlihat tidak senang, tapi saat Jenny memberikan gelang yang dibuat Bim untuk Mali, dia merasa sangat senang. Gelang itu mengingatkan Mali kepada keluarganya. Mali menangis lalu memeluk Jenny. Sore pun tiba. Bim dan Mali pun datang ke acara pesta itu. Jenny merasa sangat senang melihat kedatangan Bim. Ia pun mengajak Bim untuk berdansa. Seseorang pria yang bernama Jack dibuat cemburu karena kedekatan Jenny dan Bim, karena Jack sebenarnya menyukai Jenny. Akan tetapi Jenny tidak memperdulikannya. Jack yang cemburu pun berusaha untuk mempermalukan Bim. Raju yang tidak terima temannya dipermalukan memainkan musik khas India. Lalu Bim pun bangkit dan menari. Tarian yang dilakukan Raju dan Bim membuat semua orang kagum. Dan semua orang pun ikut menari tarian Bim dan Raju. Setelah selesai, Bim bersama Raju pun pulang dengan perasaan yang sangat bahagia. Saat di perjalanan tiba-tiba Jenny menghampiri mereka. Ia mengajak Bim untuk meminum teh di rumahnya. Bim pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena inilah kesempatan Bim untuk bisa masuk ke istana untuk menyelamatkan Mali. Bim pun memasuki istana Inggris, akan tetapi seorang penjaga yang bernama Robert mengusir Bim. Jenny menjelaskan Bim adalah temannya. Akhirnya Bim diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Setibanya di sana, Bim mendengar suara nyanyian Mali. Dia pun pura-pura lapar untuk mengalihkan perhatian Jenny. Saat Jenny mengambilkan makanan ke dapur, Bim pun memanfaatkan momen tersebut untuk mencari Mali. Ia menemukan gadis malang itu ditawan seperti seorang tahanan. Bim berkata kepada Mali agar Mali bersabar. Karena cepat atau lambat ia pasti akan membawa Mali keluar dari tempat tersebut. Lalu Bim pun menceritakan keadaan Mali yang terkurung seperti tahanan. Bim berjanji bahwa ia akan membawa Mali kembali dan akan melenyapkan siapapun yang menghalanginya. Sementara itu Raju terus mencari keberadaan Lacu dan akhirnya ia menemukan petunjuk tentang keberadaan Lacu di sebuah bengkel. Lacu yang mengetahui hal itu segera melarikan diri. Akan tetapi kali ini Raju berhasil menangkap Lacu. Ia pun membawa Lacu ke sebuah tempat. Ia mengikat Lacu dan menginterogasi Lacu. Namun Lacu tetap memilih untuk diam. Meski dihajar sampai babak belur, ia juga melihat kalung yang Lacu gunakan. Ia merasa familiar dengan kalung tersebut. Lacu yang tak mau bicara membuat Raju kesal dan pergi meninggalkan Lacu. Saat Raju pergi keluar, Lacu mendengar suara desis ular yang sangat berbisa. Dia pun menangkap ular tersebut. Tak lama Raju pun kembali dan menginterogasi Lacu. Melihat ada kesempatan, Lacu melempar ular itu ke arah Raju. Dan ular tersebut menggigit tangan Raju. Karena bisa ular itu sangat mematikan, mungkin Raju akan tewas dalam waktu 1 jam. Raju kemudian bergegas pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi belum sempat bertemu dengan Bim, Raju pun tumbang karena racun ular tadi. Saat itu juga Bim dan teman-temannya menemukan Raju yang sekarat. Mereka segera memberikan pertolongan pertama. Bim membuatkan ramuan penawar racun untuk menyelamatkan nyawa Raju. Setelah mengobati Raju, Bim memberikan kalungnya kepada Raju. Bim berkata bahwa kalung itu merupakan jimat penangkal dari hal-hal buruk. Raju yang melihat kalung itu seketika Raju sadar jika Bim adalah anggota komplotan Lacu yang selama ini ia cari. Karena kalung yang ia gunakan sama dengan yang dikenakan Lacu. Melihat kondisi Raju yang lemah tak berdaya, Bim membawa Raju pulang ke rumah dan membaringkannya di kasur. Lalu Bim mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Bim mengakui namanya bukanlah Akhtar, tapi nama aslinya adalah Bim. Dia menjelaskan kedatangannya ke Delhi untuk menyelamatkan saudari kecilnya yang bernama Mali, yang sekarang ini ditahan oleh kolonial Inggris. Malam itu Bim mengaku tidak bisa menjaga Raju karena ia dan teman-temannya harus menyelamatkan Mali. Jika Bim tidak kembali maka ia berharap Raju akan selalu mengenang dirinya sebagai sahabat. Setelah Bim pergi, Raju akhirnya pulih dari gigitan ular. Ia begitu kesal dengan apa yang terjadi pada dirinya dan juga persahabatan antara ia dan Bim. Malam itu juga Bim bersiap menyelamatkan Mali di saat bersamaan gubernur sedang mengadakan pesta besar. Tanpa banyak basa-basi, Bim dan rekan menerobos masuk menggunakan sebuah mobil yang berisi sejumlah hewan buas yang sengaja mereka tangkap. Bim menghajar para prajurit Inggris dan ia juga mencari keberadaan Mali. Bim kemudian melihat Jenny. Ia segera mengamankan Jenny di dalam sebuah mobil. Saat Mali berusaha kabur dari rumah gubernur, ia malah ditangkap oleh pengawal yang bernama Robert dan mengunci pintu istana. Bim berusaha mengambil kunci itu dari tangan Robert. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya ia mendapatkan kunci istana. Dan tiba-tiba Raju muncul menggunakan seragam polisi. Hal itu kemudian membuat Bim terkejut. Dia tidak mengira sahabatnya adalah seorang polisi dan Raju pun akan menangkapnya.
Bim yang marah karena Raju ternyata adalah dari pihak musuh, sehingga terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka berdua. Bim terus berusaha mencari Mali dengan memanjat tembok istana. Terlihat Scott yang telah menodongkan senjata pada Mali. Melihat hal itu, Bim pun mencoba melompat, namun Raju menghentikan dengan kalung jimat pemberian Bim. Raju kemudian meminta Bim untuk menyerah jika dia ingin Malinya selamat, dan benar saja, Bim sangat marah dengan Raju. Dia pun memukul wajahnya berkali-kali. Akhirnya Bim pun tertangkap dan Raju mendapatkan promosi jabatan sebagai polisi elit. Sekarang ia punya akses penuh di gudang senjata Inggris. Ia bebas keluar masuk gudang senjata. Lalu Raju menulis surat untuk Sita kekasihnya, karena rencana mereka selama ini sebentar lagi akan terwujud. Sita sangat senang karena mendapatkan surat dari Raju, dan rencana Raju untuk merampas senapan Inggris sudah di depan mata. Di saat itulah Raju teringat akan ayahnya yang bernama Venkat. Ayah Raju merupakan mantan tentara Inggris, akan tetapi hal itu ia lakukan hanya untuk bisa merampas semua senjata milik Inggris. Ayahnya melatih warga desa untuk berperang melawan penjajah. Mereka latihan menggunakan senapan mainan karena jika menggunakan senjata asli, harganya sangatlah mahal. Ia menceritakan kepada warga desa arti sebuah peluru ketika masih bergabung dengan tentara militer Inggris. Venkat sangat membenci orang-orang Inggris dan berhenti menjadi tentara. Venkat memiliki putra bernama Sitarama Raju dan adiknya yang bernama Cina, dan memiliki teman bernama Sita. Sejak kecil, Venkat melatih Raju menggunakan senapan mainan. Hingga pada suatu hari, karena penasaran, Raju, temannya Sita, mencuri senapan Venkat, dan ia menembakkan satu peluru ke target yang sangat jauh. Venkat mengetahui hal itu, ia memarahi Raju. Tetapi setelah melihat hasil tembakan Raju yang tepat sasaran, ia sadar bahwa Raju adalah seorang penembak yang sangat handal, yang bisa membidik targetnya dari jarak yang sangat jauh dan tepat sasaran. Tak lama tentara Inggris menyerang desa mereka. Venkat melakukan perlawanan hingga beberapa prajurit Inggris mati ditembaknya. Ia kemudian mengalihkan perhatian tentara Inggris supaya warga desa dapat kabur ke dalam hutan. Semua tembakan Venkat tidak ada yang meleset, hingga peluru yang dibawa pun habis. Raju dengan berani membawa peluru untuk ayahnya, namun jari Venkat tertembak, sehingga ia tidak bisa menembak lagi. Venkat meminta Raju untuk menggantikannya menembak. Karena keahlian yang Raju miliki, Raju berhasil menembak mati banyak prajurit. Tetapi sayang, ibu Raju dan adiknya tertembak dalam insiden itu. Venkat terus meminta anaknya untuk menembak para musuh, akan tetapi mereka kehabisan peluru. Setelah insiden itu, ayah Raju sadar jika mereka butuh lebih banyak senjata agar bisa mengalihkan tentara Inggris. Venkat meminta anaknya Raju untuk berjanji kepada dirinya agar memberikan semua pejuang India senjata supaya mereka bisa melawan Inggris, dan Raju kecil bertekad menjaga janji itu kepada sang ayah. Raju yang masih memiliki satu peluru dan sisa melihat situasi tersebut, Venkat kemudian mendekati para prajurit musuh yang telah mengepung dirinya. Ia kemudian meminta anaknya Raju untuk menembak dirinya. Venkat telah memenuhi tubuhnya dengan bom, dan ia rela mengorbankan nyawanya demi melindungi warga dan juga anaknya. Venkat pun memberikan aba-aba kepada Raju, dan Raju pun menembaknya dan memusnahkan para prajurit Inggris. Di sisi lain, Gubernur Scott memerintahkan Raju untuk menghukum cambuk Bim di depan umum agar disaksikan para penduduk pribumi, sehingga tidak ada satu orang pun akan bangkit melawan Inggris. Untuk memberikan efek jera, Bim dicambuk oleh Raju, diminta berlutut, tetapi Bim enggan melakukan itu. Raju akhirnya mencambuk Bim dengan sangat brutal. Mereka memerintahkan Bim untuk berlutut, akan tetapi Bim yang kepalanya dan tidak mau berlutut. Sehingga istri gubernur pun kemudian memberikan cambuk berduri kepada Raju. Raju serba salah, di satu sisi Bim adalah sahabatnya, dan di sisi lain dia harus tetap berpura-pura agar rencana merampas senjata kolonel Inggris bisa segera tercapai. Raju pun terpaksa terus mencambuknya, bahkan hingga kakinya diinjak Bim, tetapi memposisikan agar lututnya tidak jatuh. Jenny yang melihat hal itu, ia menangis melihat Bim yang terluka. Para penduduk yang menyaksikan hal itu dibuat geram. Para penduduk pun melakukan pemberontakan dan menyerang tentara Inggris, dan terjadilah kerusuhan. Lalu beberapa prajurit mengamankan Bim dan membawa Bim pergi ke tahanan. Malam harinya Raju mendapatkan kabar jika Inggris akan melakukan pengiriman senjata 2 hari mendatang. Ternyata Raju sudah tidak tertarik kepada senjata Inggris. Target utamanya adalah menyelamatkan Bim. Karena ia merasa bersalah kepada Bim, Raju pun memikirkan cara untuk membebaskan Bim dan membawa Mali keluar dari istana. Paman pun mengingatkan usaha Raju jika Raju menyelamatkan Bim dan usahanya yang selama ini ia lakukan akan sia-sia. Paman juga meminta Raju untuk memikirkan kembali tentang apa yang akan dilakukan karena hal itu akan sangat berbahaya dan Raju bisa kehilangan nyawa. Namun Raju tidak memperdulikan hal itu.
Ia siap kehilangan nyawa untuk membebaskan Bim dan mati. Keesokan harinya Gubernur memerintahkan para prajurit untuk membunuh Bim karena Bim sangat berbahaya bagi mereka. Karena ia dapat membangkitkan semangat pemberontak warga pribumi untuk merdeka. Raju kemudian mengusulkan untuk menghukum mati Bim di tepi sungai Yamuna. Karena Raju berkata jika dihukum di tempat yang sama itu akan memancing kemarahan warga. Dan agar Bim lebih menderita mereka harus membawa Mali ke hadapan Bim. Ide Raju akhirnya disetujui oleh gubernur. Raju secara diam-diam mengganti peluru para eksekutor dengan peluru kosong. Bim dibawa menggunakan mobil tentara. Sebelum berangkat ke TKP, ia bersalaman dengan Raju. Di saat itulah Scott merasakan sesuatu yang aneh dari tangan Raju. Tangannya berbau bubuk misyu. Raju kemudian membawa Mali menggunakan mobilnya. Ia berada di iring-iringan terdepan di tengah perjalanan. Raju menarik tali pada sebatang pohon. Pohon itu tumbang dan mengenai mobil Scott. Ia kemudian mengambil senapan dan menembak mobil Raju dan membuat mobil Raju terguling. Mali terpental keluar dan segera melarikan diri, sementara Raju punggungnya tertusuk kayu. Namun, dia kembali bangkit untuk mengejar tentara yang ingin membunuh Mali. Sementara di tempat eksekusi, Mali berhasil lolos dan kemudian menghajar semua prajurit yang akan mengeksekusinya. Mali berlari menuju arah Bim. Raju berusaha menembak prajurit di belakang Bim, namun Bim mengira dia ingin menembak Mali. Seketika Bim memukul Raju dengan sebatang kayu. Beberapa tentara Inggris mengejar Bim dan Mali, namun mereka dihadang oleh Raju dan membuat Raju ditangkap. Raju teringat dengan Sita. Sebelum dia menjadi prajurit, dia telah berjanji akan kembali pada Sita, yang kemudian memberikan sepotong kalung miliknya pada Sita. Dia juga berjanji pada warga yang mendukung revolusi dan akan kembali dengan membawakan senjata untuk mereka. Lanjut cerita, selama berbulan-bulan pencarian kolonial Inggris masih belum bisa menemukan Bim. Sementara itu Raju dipenjara karena berkhianat pada kolonial Inggris. Walaupun di penjara, Raju tetap melatih fisiknya dan masih bersemangat. Scott yang tersinggung dengan kata-kata Raju memerintahkan dua pengawalnya untuk menghajar Raju. Pengawal itu memukul lutut Raju hingga dia tidak bisa berjalan. Raju kemudian dipindahkan ke sel isolasi yang sangat sempit dan berada di bawah tanah. Sementara itu, Bim dan teman-temannya selalu berpindah-pindah tempat agar tidak tertangkap oleh prajurit Inggris. Mereka pun berada di sebuah desa, dan para prajurit datang mencari mereka. Mereka tidak bisa lari karena desa tersebut telah terkepung. Ternyata pemilik rumah adalah Sita. Ia mengatakan pada para prajurit Inggris kalau keluarganya terkena penyakit cacar. Hal itu kemudian dilakukan agar prajurit segera pergi dari sana. Para prajurit ketakutan dan meninggalkan rumah Sita. Tapi salah satu prajurit sampai menendang Sita. Lalu tanpa sengaja Bim melihat kalung Sita. Bim tahu Sita adalah tunangan Raju yang pernah Raju ceritakan terhadapnya. Lalu Sita pun menceritakan misi Raju yang menjadi polisi Inggris untuk tujuan reformasi. Sita menceritakan semua tentang Raju kepada Bim dan akhirnya Bim pun menyesal dan memutuskan untuk melepaskan sahabatnya dari hukuman mati. Sita juga melihat surat dari pemerintah Inggris yang beritahu kalau Raju akan dihukum gantung dan Sita diminta mengambil jenazahnya. Bim yang mendengar hal itu pun terkejut. Mendengar semua cerita-cerita, dia menangis dan mengakui kesalahan kepada Sita. Karena Bim tidak tahu kalau Raju adalah pejuang revolusioner. Ia pun tekad dan berjanji pada Sita untuk menebus kesalahannya dengan menyelamatkan Raju. Bim kemudian menyelinap masuk ke penjara setelah dia mendapatkan peta dari Jenny. Di penjara isolasi, dia merangkap dan memberi kode. Raju pun merasakannya sehingga membuat Bim menemukannya. Bim yang melihat keadaan Raju, dia menyesal dengan apa yang telah diperbuat. Dan sekuat tenaga ia berhasil membuka pintu penjara. Lalu Raju digendong karena lututnya terluka dan tidak bisa jalan. Mereka menghajar prajurit dengan kekompakan mereka. Mereka pun memanjat menara dan melumpuhkan penjaga di sana. Lalu mereka melompat keluar dari tembok penjara. Mereka pun berlari dan bersembunyi di dalam hutan. Bim pun segera mengobati luka Raju. Dia juga berdoa untuk keselamatan mereka di patung Dewa Rama yang membawa sebuah panah. Keesokan harinya saat dia mengambil air, dia tak sadar Edward dan anak buahnya sangat dekat. Dan saat akan menghabisi Bim, Raju datang dan menyerang mereka dengan anak panah Dewa Rama. Karena kewalahan, Edward pun meminta Gubernur Scott untuk mengirim bala bantuan. Namun dengan kecerdikan Raju, dia berhasil melumpuhkan seluruh pasukan juga berhasil membunuh Edward. Lalu dengan menggunakan motor dan kuda milik prajurit, Bim dan Raju menuju istana Gubernur Scott. Mereka melaju dengan sangat cepat dan dia melepaskan motor yang membuat motor itu melayang ke istana. Racun dengan panah yang berisi granat, Raju pun memanahkannya hingga membuat motor terbakar dan jatuh tepat ke gudang senjata. Istana gubernur meledak hingga hancur dan menewaskan istri Scott. Bim kemudian berhasil mengambil beberapa peti senjata yang tersisa untuk diberikan pada Raju.
Saat Gubernur Scott akan menembak Bim dengan cepat, Raju memanahnya. Raju memberi sebuah peluru dan meminta Bim untuk menembak Scott, hingga membuatnya tewas. Dan akhirnya Raju berhasil pulang dengan membawa ratusan senjata untuk para pejuang kemerdekaan. Dan juga bisa berkumpul kembali dengan Sita. Bim dan Jenny menjadi pasangan, dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.